siapakah waliullah di akhir zaman, siapa mereka orang-orang yang dipilih dicintai oleh Allah di akhir zaman. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan masjid, yang senantiasa duduk di masjid, yang senantiasa rindu ke masjid. Bukan mereka yang bisa terbang di awan-awan, bukan mereka yang bisa berjalan di atas air tidak tenggelam, itu mah kecil. Tetapi mereka yang istiqomah 5 waktu di masjid, mereka yang istiqomah pengajian ada di masjid, mereka yang istiqomah iktikaf berlama-lama ada di masjid, ini baru orang-orang yang istimewa. Berbahagialah Anda jika Anda termasuk orang-orang yang suka, senang, gembira duduk ada di rumah-rumah Allah. Maka yakinilah, yang senang duduk di rumah-rumah Allah, maka dia adalah orang-orang yang secara zahir punya ciri khas, punya kunci, insya Allah menjadi calon-calon ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan oleh baginda agung Nabi Muhammad SAW, mereka yang bakal mendapatkan naungan dari Allah di saat nanti semuanya manusia pada kepanasan, karena matahari ditaruh di sejengkal kepala mereka, akan tetapi ada di antara mereka yang tidak kepanasan. Siapa? Mereka adalah yang bernama rajulun mu'allakun bil masajid. Mereka seorang laki-laki ataukah seorang perempuan, muda, tua, pokoknya mereka manusia, hamba-hamba Allah, punya koneksi khusus dengan masjid, punya hubungan khusus dengan masjid, nggak mau jauh-jauh dari masjid. Mereka calon orang-orang yang selamat. Bahkan seorang ulama besar yang kita semuanya tahu, beliau bernama Al-Habib Umar bin Hafid. Santrinya di Indonesia semuanya jadi orang-orang baik semuanya, jadi para kiai semuanya. Beliau Al-Habib Umar bin Hafid, beliau pernah berkata, jika engkau ingin tahu siapakah kekasih Allah di akhir zaman, siapakah waliullah di akhir zaman, siapa mereka orang-orang yang dipilih dicintai oleh Allah di akhir zaman, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan masjid, yang senantiasa duduk di masjid, yang senantiasa rindu ke masjid. Bukan mereka yang bisa terbang di awan-awan, bukan mereka yang bisa berjalan di atas air tidak tenggelam, itu mah kecil. Tetapi mereka yang istiqomah 5 waktu di masjid, mereka yang istiqomah pengajian ada di masjid, mereka yang istiqomah iktikaf berlama-lama ada di masjid, ini baru orang-orang yang istimewa. Mudah-mudahan yang datang di malam hari ini, beliau mudah-mudahan terpilih menjadi kekasih-kekasih Allah. Ibu, bapak, saya mau nanya, boleh nanya? Mau jadi kuwu? Ibu-ibu mau jadi kuwu? Oh, enggak mau. Wow, hebat pisan ini. Pak, mau jadi kuwu? Mau jadi Pak Lurah? Wow, kekecilan ya. Ya sudah, mau jadi Pak Camat? Ini Pak Lurah. Udah Pak Lurah terakhir aja nyalonin. Iya kan gitu. Wong ini pada nggak mau aja jadi Pak Lurah aja. Ibu, kenapa kok nggak mau jadi Pak Lurah? Nggak mau. Pak Camat mau. Loh kenapa? Apa bedanya? Duitnya banyak Pak Camat. Wah, ngeri ini. Siapapun pejabat atau siapapun yang pengen menjabat, kalau sudah hitung-hitungannya duit, dia nggak bakal ketemu surganya Allah. Ayo ibu, bapak, mau Pak Lurah apa Pak Camat? Mong semuanya? Oh, hebat. Ya sudah, mong semuanya? Mong.
Mong apa mau? Mau. Ya sudah, Pak Camat gak mau sekarang bupati. Mong. Oh, ini baru ketemu saya kampung kayak gini, Mak. Gak mau jadi pejabat ini, Mak. Masya Allah ini ya. Mudah-mudahan istiqomah. Tapi kalau jadi kiai mau? Jadi bunyai mau? Oh, ya ini berarti memang benar ini. Masjidnya namanya Al-Iman. Iman itu Bapak Ibu tandanya kalau satu duit 1 miliar haram, 100.000 halal, maka jika iman yang berbicara dia ngambil yang 100.000 yang oh cocok wes ini, cocok. Memangnya cocok dengan masjidnya namanya Al-Iman. Ibu, bapak, kunci masuk surga apa? Iman. Ya, kunci masuk surga iman. Siapa yang ngomong kunci masuk surga harus hafal Al-Quran sekian juz. Siapa yang ngomong masuk surga harus sholat sampai kakinya bengkak. Bukan. Kunci surga itu adalah iman. Isi iman itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bupati juga nggak mau. Ya sudah. Nggak bakal. Bu, jangan putus asa sih Bu. Hidup di dunia kok putus asa kayak gitu. Ini tanda orang nggak maju ini. Ini dikarungi nanti beliau itu. Jangan boleh kumpul sama kawan-kawannya itu nanti. Nggak boleh. Cita-cita itu diremehkan. Kenapa? Meremehkan cita-cita, khawatir jelek prasangka kepada Allah. Mungkin tidak orang Barpan jadi bupati? Mungkin sekali. Karena kita berbicara kebesaran Allah. Seneng apa tidak kalau ada orang Barpan jadi bupati? Seneng pisan. Orang Barpan jadi kuwu seneng pisan. Tapi kalau mau jadi mong. Nah, tapi kalau ada orang Barpan yang jadi bupati seneng. Kenapa? Namanya terangkat. Betul tidak? Nama kampungnya harum. Lah sekarang saya mau nanya Ibu, kalau ada orang Barpan jadi waliullah kekasih Allah, seneng enggak? Bener. Seneng tidak? Bagaimana tidak seneng Bapak Ibu? Bisa jadi satu kampung itu oleh Allah dipermudah segala hajahnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena di kampung itu ada kekasih Allah. Sehingga Allah mengingat-ingat di kampung tersebut, oh di kampungku itu ada kekasihku, di kampungku itu ada waliullah. Maka Allah selalu mengingat kampung tersebut, dan kapan Allah mengingat kampung tersebut maka bisa jadi kampung itu dijaga oleh Allah. Jika jadi kuwu, jika jadi Pak Camat, jika jadi presiden di kampung tersebut menjadikan jenengan bangga, lalu bagaimana jika menjadi kekasih Allah? Tentu kita semuanya bangga. Kenapa? Kekasih Allah Bapak Ibu dijamin. Apanya dijamin? Wong namanya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya diampuni, amal solehnya diterima, dan insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, pengen tahu siapakah kekasih Allah di akhir zaman ini? Mereka yang ahli masjid, mereka yang selalu 5 waktu di masjid, istiqomah, meninggalkan tokonya, meninggalkan kesibukannya. Kalau sudah dengar azan dia fokus ibadah kepada Allah. Itulah kekasih Allah di akhir zaman, ya. Tapi Ibu, biasanya orang yang kayak gitu Bapak Ibu, biasanya minyak wanginya bau rimason. Betul enggak? Minyak wanginya bau cap kapak. Yang wangi-wangi itu Bapak Ibu enggak ada itu 5 waktu itu Bapak Ibu. Iya kan?
Apalagi malam minggu kayak gini, Masya Allah. Malam minggu kayak gini, Masya Allah, lagi-lagi orang Barepan pengen tampil beda. Kenapa kok dikatakan tampil beda? Mereka semuanya keluar ke alun-alun, mereka semuanya keluar ke pasar malam, mungkin ada yang malam mingguan, mungkin ada yang nonton bioskop, mungkin ini mungkin itu. Tapi orang Barepan ternyata malam minggu kali ini pengen malam mingguan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keren apa tidak? Keren Bapak Ibu, pol kerennya. Kenapa? Siapapun yang bersama Allah, siapapun yang mengutamakan Allah akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.